Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan meletakkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Halo, apa kabar hari ini? Hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023. Hari kelima kita bersama-sama bersekutu dalam seri doa Pentakosta. Bagaimana? Apakah ada mulai pergerakan rohani, pergerakan roh dalam diri kita masing-masing? Mari kita melanjutkan seri doa kita, perenungan firman, doa bersama. Untuk itu mari kita membaca Alkitab, merenungkannya, dan kita memohon pimpinan Roh Kudus dulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami jemaat GKI Surya Utama boleh terus bersekutu. Ketika kami menghayati pentingnya hari penghayatan akan pencurahan Roh Kudus yang membangun gereja Tuhan, yang menguatkan gereja Tuhan sampai berdiri, bertahan sampai saat ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu, kuasanya kami alami juga dalam persekutuan kami sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Untuk itu ya Bapak, kami akan membaca Alkitab, mencari kebenaran firman, dan siap dilakukan sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Kudus dan Gereja, tema kita hari ini. Mari kita membaca surat Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari coba kita dalami kebenarannya dan kita melakukannya. Kalau kita membicarakan tentang kuasa roh, seringkali kita hanya berfokus pada kuasa roh yang ada di dalam pribadi, individu. Misalkan berbahasa roh, penyembuhan, penglihatan. Maka ketika kita melihat orang-orang yang mendapatkan karunia kuasa roh di dalam dirinya, kita kagum, kita tercengang. Bahkan mungkin juga ada yang berharap, kapan aku mendapat kuasa roh dalam hidupku sebagai umat Tuhan. Nah, dalam seri persekutuan doa penghayatan akan Pentakosta hari ini, kita menggumuli tema Roh Kudus dan Gereja untuk melengkapi peran-peran Roh Kudus dalam pekerjaannya, dalam kekuatannya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita tadi memahami bahwa seringkali fenomena kuasa roh, karunia roh hanya dilihat
dalam peranan individu. Hari ini kita ingin melihat bahwa Roh Kudus juga berperan dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Karena gereja ada itu karena kuasa Roh. Sudahkah kita sadari itu? Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan jemaat di Efesus yang kita baca tadi ya. Coba kita lihat bagaimana peranan atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu siapa Paulus. Ketika ia dijamah Tuhan, diubah Tuhan, dan dia sungguh-sungguh bertobat, menatap hidup sebagai saksi Kristus dan ajeng, dan sungguh-sungguh permanen pertobatannya. Dia tidak kembali kepada kehidupannya yang lama. Maka kalau kita membicarakan peran Roh Kudus dalam gereja, yang perlu ada adalah perubahan dalam individu yang berdampak pada komunitas. Peranan individu ini artinya perubahan dalam individu ini artinya bahwa setiap pribadi-pribadi umat Tuhan, tubuh Kristus, anggota gereja mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang betul-betul tobat, berbalik arah, metanoia, bukan tomat, bukan kaleng-kaleng. Artinya kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Setelah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dan Rasul Paulus menghidupi diri sebagai saksi Kristus, dia mengabarkan Injil, kabar baik, Filipi, ke Korintus, kemana-mana. Kuasanya, karyanya tersebar. Paulus justru mendapatkan tantangan yang berat. Paulus justru menghadapi hidup yang tidak mudah. Tetapi kehidupan yang tidak mudah setelah ia menjadi pengikut Kristus, tidak pernah ia sesali, justru ini membuat ia makin kuat. Karena hidup bagi kehitungan, wah keren kan. Bagaimana ia mencoba untuk terus hidup sebagai saksi Kristus. Ia dipenjara berkali-kali. Ia didera berkali-kali. Tetapi satu cita-citanya adalah ia ingin mengabarkan sukacita di dalam Kristus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang yang dipanggil sebagai anggota jemaat, anggota gereja, anggota tubuh Kristus adalah panggilan yang kudus. Panggilan yang mulia. Sudah sadarkah itu saudara-saudara? Bahwa ketika kita saat ini masih berada dalam hidup bergereja, berjemaat di GKI Surya Utama, maka sungguh ini adalah kekuatan Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan kita. Maka ayo kita lakukan. Kita hidupi hidup kita sebagai tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Maka peranan Roh Kudus dalam hidup bergereja adalah ia mengubah pribadi-pribadi anggota gereja menjadi tubuh Kristus yang erat, tubuh Kristus yang sungguh-sungguh merasakan hidup bersama dalam koordinasi Kristus, bukan koordinasi ego atau keinginan sendiri. Lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kerendahan hati adalah cara melihat diri tidak lebih hebat dari orang lain. Maka orang yang rendah hati ia selalu memberikan peluang, memberikan jalan untuk orang lain berkembang, memberikan jalan untuk orang lain merasakan lebih sukacita. Sambil dengan segala kerendahan hati itu
mengingatkan kesalahan orang lain. Dalam segala kerendahan hati mendidik orang lain. Indahnya kehidupan kita dalam bergereja kalau ada kerendahan hati. Dan itu salah satu ciri Roh Kudus berperan dalam kehidupan bergereja. Gak ada baperan, gak ada emosian. Karena di dalamnya selalu ada kelemah lembutan dan kesabaran dalam kerendahan hati itu. Maka umat Tuhan, kalau GKI Surya Utama ingin menunjukkan peran Roh Kudus dalam hidup bergereja, tunjukkanlah itu dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini artinya bahwa pribadi-pribadi anggota gereja diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Ayo, saudara-saudaraku, kita bergereja, berjemaat, sebagai anggota jemaat dan anggota simpatisan. Kita adalah satu tubuh Kristus yang diubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kalau hal itu ada, maka peran Roh Kudus sudah nyata dalam hidup kita. Perubahan dalam diri harus ditunjukkan juga dengan perubahan keluar, yang artinya hidup dalam komunitas. Kita memperbaiki diri kita, tingkah laku kita, sikap-sikap kita, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan cinta kasih kita dalam hidup saling membantu. Ayat selanjutnya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Keren kan? Setelah kita diperbaharui pribadi kita, kehidupan pribadi kita, maka kita menunjukkan peran Roh Kudus itu, dampak dari kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan saling membantu. Maka di gereja kita ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama anggota jemaat, membantu orang-orang yang lain di luar jemaat yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Mari tanya, mari lihat, lalu kita siap sedia untuk saling membantu. Diperbaharui sikap kita, kepribadian kita, orang-orang yang rendah hati, orang sabar, dan suka menolong. Dan ketika kita suka menolong, mari kita lakukan hal yang ketiga, yaitu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sungguh, kalau Roh Kudus itu berperan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, setelah kita diubah menjadi pribadi-pribadi yang hangat, siap membantu, maka kita merasakan damai yang sejahtera. Damai yang bukan diberikan dunia karena pujian, karena kemewahan, tetapi shalom yang sungguh-sungguh diberikan karena pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan gereja kita? Sudahkah ada shalom itu? Sudahkah saudara-saudara mendoakan pendeta, majelis jemaat, penatua, para pelayan, bahkan siap mendoakan diri sendiri untuk bergabung dalam pelayanan, persekutuan di gereja, kesaksian di gereja. Hal-hal itu menjadi dampak-dampak, menjadi karya-karya peran Roh Kudus. Karena apa? Karena kita telah diikat menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita menggumulinya dalam peranan kehidupan kita sebagai anggota jemaat, sebagai tubuh Kristus. Kalau saya ngomong anggota jemaat, itu bisa berarti anggota jemaat yang mempunyai nomor induk maupun anggota simpatisan. Maka mari, Bapak Ibu, kita yang menjadi anggota jemaat, mengasihi anggota simpatisan kita, memperhatikan, menolong, dan setiap anggota tubuh Kristus di GKI Surya Utama merasakan kesatuan roh.
Karena kita dipanggil untuk bersekutu sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Karena apa? Karena kita adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan Allah lah yang telah menyatukan kita sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama. Jika nanti dalam doa syafaat, mari setiap pribadi, setiap saudara berkomitmen untuk merespon peran Roh Kudus dalam kehidupan di jemaat GKI Surya Utama, makin mengeratkan persekutuan yang ada. Berdoalah untuk komitmen itu, mengikuti kegiatan-kegiatan bergereja baik online maupun onsite. Karena Roh Kudus bekerja menyatukan kita. Doakan juga pelayanan perwilayahan. Ketika jemaat GKSU yang Surya Utama yang besar ini dibagi-bagi dalam wilayah-wilayah pelayanan, aku ada di wilayah mana? Tanyalah, ikutlah kegiatannya, perhatikanlah pengurusnya, perhatikanlah majelis jemaatnya. Dan jangan lupa juga, sebagai tubuh Kristus, ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita juga melihat dunia sekitar kita. Bahwa di dalamnya Tuhan mendorong kita untuk berperan memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Maka nanti doakanlah para yatim piatu, para tenaga medis. Mereka yang seringkali kita lupakan dalam doa-doa kita. Siapapun itu yang ingin kalian, saudari doakan. Ayo. Saat ini kita bertekad untuk makin merasakan pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita bergereja. Dan tunjukkanlah itu dengan mengeratkan persekutuan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian kita berdoa. Kepada Allah Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama. Di tengah kesibukan kehidupan kami, berilah kami hikmat agar dengan peranan Roh Kudus, persekutuan anggota jemaat di GKI Surya Utama boleh semakin dikuatkan. Biarlah dengan peranan Roh Kudus, kami juga boleh memaknai persekutuan adalah hal yang juga harus terus diusahakan, baik oleh gereja ataupun diri kami sendiri sebagai jemaat. Dan biarlah sebagai anggota jemaat ataupun simpatisan, kami boleh diberi kerinduan untuk dapat terlibat aktif dalam persekutuan di GKI Surya Utama. Jemaat yang tersebar di banyak wilayah saat ini juga menjadi berkat bagi GKI Surya Utama. Untuk itu, kami memohon hikmat Roh Kudus agar pembinaan dan pelayanan wilayah yang diselenggarakan oleh majelis jemaat dapat menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat ataupun simpatisan GKI Surya Utama. Saat ini kami juga mengingat saudara-saudari kami yang hidup tanpa orang tua. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin harus terus berjuang untuk memelihara kehidupan mereka. Mereka yang mungkin penuh dengan luka dan trauma karena kehilangan orang tua mereka. Mereka yang penuh dengan pergumulan tetapi tidak memiliki orang tua sebagai tempat untuk bercerita. Kiranya Tuhan yang memelihara, menghibur, dan senantiasa menjadi penopang hidup mereka. Kami juga teringat bagi mereka yang bertugas pagi, siang, malam 24 jam sebagai tenaga medis. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kekuatan dan sukacita di tengah kelelahan yang mereka hadapi. Biarlah dalam menjalani panggilan hidup mereka sebagai tenaga medis, Roh Kudus senantiasa berikan hikmat untuk terus memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh
Om Sore.